169. Saya Nadira Caksono dari 158. Saya Salsa Nabila Sisa dari NIM 159. Saya Justina dari NIM 174. Saya Dede Rubinoro dari NIM 176. Sekian dari perkenalan kami, selanjutnya adalah presentasi. Oke, selanjutnya mengenai PLN. Apa sih itu PLN? PLN merupakan perusahaan energi terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang handal dan berkelanjutan bagi masyarakat serta industri di dalam negeri. Nah, apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang merujuk pada upaya untuk menjaga keselamatan kesehatan dan keamanan para pekerja di tempat kerja. Oke, selanjutnya ada 7 fungsi dan tujuan dari K3. Yang pertama ada mencegah kecelakaan dan cedera pada pekerja. Yang selanjutnya yang kedua ada menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Yang ketiga ada menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada menurunkan biaya yang timbul akibat cedera atau kecelakaan pada pekerja. Selanjutnya ada memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat dan juga karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada penerapan K3 dalam operasi gudang di PT PLN. Yaitu penerapan K3 dalam operasi gudang di PLN itu melibatkan identifikasi risiko potensial, pelatihan karyawan tentang keselamatan, penggunaan peralatan pelindung diri, pemantauan lingkungan kerja, serta pelaksanaan prosedur keselamatan yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada pekerja. Selanjutnya mengenai K3 dan risk assessment dalam operasi gudang. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan? Kami menggunakan APD, yaitu sebelum sepatu, safety, dan sarung tangan untuk gudang, kabel. Khususnya itu untuk gudang kabel ya. Sedangkan untuk gudang di perangkat menggunakan tangga dan sepatu. Jika ingin menjangkau bagian yang tinggi dan di gudang kemarin sudah disediakan kotak K3. Yang kedua, apakah di perusahaan ini melakukan pencatatan kecelakaan di gudang? Dan jawabannya belum pernah ada kecelakaan kerja di gudang. Yang ketiga, jumlah jam kerja seluruh karyawan. Seluruh totalnya jumlah jam kerja karyawan 8 jam sehari. Ditambah operasional jika dibutuhkan material untuk gangguan after office hour. Yang keempat, apa prosedur keselamatan yang telah diterapkan di gudang untuk mencegah kecelakaan di kerja? Menggunakan APD setiap melakukan aktivitas fisik di gudang, terutama untuk gudang kabel. Kalau untuk gudang perangkat karena maskernya tidak terlalu berbahaya, jadi tidak menggunakan APD selain ada kebutuhan, misal material berada di tempat yang tinggi dan susah dijangkau. Yang kelima, bagaimana perusahaan menangani penyimpanan bahan berbahaya atau potensi berbahaya di gudang. Gudang kami memiliki limbah berbahaya berupa baterai yang sudah dibuka, dan baterai ini jika sudah lebih dari 1 tahun menyimpannya, maka wajib kami lakukan agenda scrapping. Scrapping yaitu material rusak dan yang sudah menjadi limbah kita tawarkan ke vendor untuk didaur ulang. Oke, selanjutnya yang keenam, apakah ada prosedur evakuasi darurat yang ditetapkan dan latihan yang diadakan secara teratur untuk karyawan di gudang? Untuk prosedur evakuasi darurat khusus untuk karyawan gudang belum pernah dilakukan. Latihan pemadam kebakaran dilakukan di area kantor, dan untuk gudang perangkat ada di dalam area kantor, sedangkan gudang kabel ada di luar area kantor. Sehingga belum pernah diadakan prosedur evakuasi darurat secara teratur. Dan yang ketujuh, bagaimana perusahaan memastikan bahwa peralatan dan mesin di gudang dipelihara dengan baik dan aman akan digunakan? Apakah ada dipantau CCTV yang lain? Jawabannya di gudang ada CCTV, dan untuk di gudang yang di mesin ada juga. Untuk yang ke-8, bagaimana kebijakan perusahaan terkait penggunaan pelindung pribadi seperti helm, sarung tangan, dan sepatu keselamatan yang ada di gudang? Jawabannya di gudang disediakan 3 helm, 3
face shield, 3 rompi dan sarung tangan. Di gudang Ungaran ada gudang prodol cukup dengan tangga dan sarung tangan. Oke, selanjutnya lagi ada bagaimana proses pelaporan dan penanganan insiden K3 di gudang. Untuk pelapor biasanya dilaporkan ke SPV gudang, namun sampai hari ini belum ada insiden kecelakaan yang parah. Alhamdulillah ya. 10. Apa evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen resiko K3 di operasi gudang? Dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dengan saling melanggar pegawai, dan jika melakukan pekerjaan yang beresiko akan terjadi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, apa langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko potensial di lingkungan gudang? Yang pertama ada menggunakan APD, dan yang terakhir ada menginformasikan ke seluruh pegawai gudang jika ada rekan kerja yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan bekerja, lebih baik izin. Di sini ada kesimpulan dari pertanyaan mengenai K3 dan risk assessment. Penerapan tindakan pencegahan kecelakaan termasuk penggunaan perlindungan diri seperti helm, sepatu safety, dan sarung tangan di gudang kabel, serta penggunaan tangga dan sepatu di gudang perangkat untuk menjangkau material di rak yang tinggi. Selain itu, penyediaan kotak K3 di gudang Ungaran menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di sini ada kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penilaian risiko dalam operasi gudang telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi potensi bahaya serta kecelakaan kerja. Dengan tindakan seperti penggunaan APD, prosedur keselamatan yang diterapkan, dan pelaporan insiden yang izin kepada supervisor gudang. Sekian presentasi dari